TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Pekerjaan dosen. Apakah ahli mengetahui terdakwa PT Nindya Karya? Mengetahui ada sebuah PT bernama Nindya Karya yang sekarang jadi terdakwa di sini? Iya. Mengetahui ya. Mengetahui yang mulia. Dengan PT Tuah Sejati sebagai terdakwa 2, apakah mengetahui, pernah mendengar ada sebuah PT bernama PT Tuah Sejati? Pernah yang mulia. Pernah mengetahui ya. Baik, ahli sudah mendapatkan izin dari wakil rektor ya untuk memberikan keahliannya di persidangan kali ini. CV-nya ada banyak untuk kursus-kursus education, lalu banyak sekali pengalaman untuk di bidang riset dan publikasi. Nanti masing-masing penasihat hukum bisa melihat CV ya. Nanti silakan di komentari, bisa melihat. Untuk menyingkat waktu tidak dibacakan ya, masing-masing penasihat hukum bisa melihat. Kemudian apakah ahli sebelum memberikan pendapat dan keahliannya bersedia disumpah terlebih dahulu? Bersedia yang mulia. Bersedia. Baik, apakah di situ sudah ada petugas yang menyumpah? Belum ada yang mulia. Belum. Di situ ada Al-Quran? Kami tidak mempersiapkan, tetapi jika diperlukan kami bisa mencarinya sebentar. Ya, baik, silakan dipersiapkan terlebih dahulu sekaligus dengan seorang petugas yang bisa membantu memegang Al-Qurannya. Baik yang mulia. Ya. Mohon waktu sebentar. Terima kasih. Baik. Berarti termasuk laporan keuangan ya ahli ya? Utamanya laporan keuangan, karena PT itu wajib untuk membuat laporan keuangan setiap tahun. Jadi kalau sudah disahkan oleh RUPS itu berarti sudah sah ya atas semua tugas dan tanggung jawab dari direksi terhadap perusahaan ya. Begitu ya ahli ya. Ahli izin akan dilanjutkan oleh rekan kami untuk pertanyaan selanjutnya. Terima kasih ahli. Baik, terima kasih yang mulia. Ahli, kami dari kuasa hukum terdakwa 1 PT NK ingin melanjutkan pertanyaan dari rekan kami, yaitu kembali kepada persoalan kewenangan direksi. Untuk melakukan KSO dengan pihak ketiga, mohon ahli dapat menjelaskan pengertian KSO dan bagaimana pengaturan hak dan kewajiban masing-masing perusahaan member yang membentuk KSO tersebut. Ya, KSO atau kerjasama operasional itu pada dasarnya merupakan istilah yang mengacu pada kerjasama operasional yang terjalin antara dua perusahaan atau lebih dalam menyelesaikan suatu proyek gitu. Nah, umumnya KSO ini dibedakan antara KSO yang terpisah dari anggotanya, ya, atau sering disebut sebagai KSO administratif, dan KSO yang tidak terpisah dari anggotanya atau demikian. Baik yang ahli. Selanjutnya, apakah suatu KSO memiliki organ atau manajemen tersendiri? Dan dapat ahli menjelaskan organ-organ apa saja yang ada di dalam KSO? Ya, memang tidak ada peraturan yang mengatur demikian ya, tetapi dalam konteks KSO administratif, karena KSO itu harus menandatangani kontrak kerjasama, harus memiliki NPWP gitu kan, harus mengambil keputusan tentang pengelolaan perusahaan, ya, maka bercermin pada perhitungan yang diperoleh itu berdasarkan dengan kontrak. Apakah di kemudian hari kalau terjadi atau ada indikasi yang mengatakan bahwa keuntungan itu adalah keuntungan yang tidak halal, padahal seluruh
pekerjaan telah selesai, serah terima dokumen semua sudah selesai, proyek sudah selesai, apakah ini masih dikatakan bahwa keuntungan yang masih diragukan atau yang tidak halal? Ya, jadi kalau kita sejajarkan dengan PT, maka pemegang saham dalam hal ini hanya menempatkan dananya pada PT tersebut. Bisa dibayangkan jika, ya, apalagi di dalam PT yang sudah go public, kemudian kita membeli saham di pasar modal, itu dengan harapan kita akan mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk capital gain. Kemudian ternyata perusahaan tempat investasi itu dioperasikan terindikasi perbuatan pidana, ya. Apakah kemudian para pemegang saham itu harus